Perang Guadalcanal. Semenjak Kekaisaran Jepang membombardir Pearl Harbor milik Amerika Serikat pada penghujung tahun 1941, ketegangan antara Amerika Serikat dengan Kekaisaran Jepang menjadi sangat tinggi. Setiap detik Amerika Serikat dihantui oleh kemungkinan serangan-serangan Jepang berikutnya, terutama di wilayah Pasifik yang dikuasai oleh Amerika Serikat. Kekaisaran Jepang menjadi pihak yang secara terus-menerus melakukan serangan ke kawasan Pasifik. Salah satunya adalah peristiwa pertempuran Midway pada Juni 1942. Namun bak seorang raksasa yang terbangun dari tidurnya, akhirnya Amerika Serikat bersama sekutu melakukan operasi ofensif pertamanya dalam teater Pasifik ke wilayah Guadalcanal di Kepulauan Salomon yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Pertempuran tersebut dikenal sebagai Pertempuran Guadalcanal, sebuah serangan yang secara efektif mampu membuat Kekaisaran Jepang kewalahan. Wilayah Kepulauan Salomon pada saat itu sedang dalam tahap pembangunan sebagai pangkalan militer Kekaisaran Jepang. Mengutip dari laman history.com, Jepang mulai tiba di Guadalcanal pada 8 Juni 1942. Mengingat pentingnya lokasi Guadalcanal dalam teater Pasifik Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mau tidak mau harus segera menggagalkan upaya Jepang untuk membangun pangkalan militer di sana. Dibantu oleh negara-negara sekutu di wilayah Asia Pasifik, Amerika Serikat mulai menghajar Guadalcanal pada tanggal 7 Agustus 1942. Serangan dengan sandi Operation Watchtower ini menjadi operasi ofensif pertama yang dilakukan oleh sekutu di bawah komando Amerika Serikat dalam teater Pasifik. Inisiatif serangan dalam pertempuran Guadalcanal yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat berhasil mengalahkan pasukan pertahanan Jepang di Guadalcanal. Periode pertempuran tetap berlangsung hingga Februari 1943 dan Amerika Serikat berhasil mempertahankan wilayah tersebut dari upaya Jepang merebut kembali Guadalcanal. Jepang sangat terkejut dengan serangan yang dilakukan Amerika Serikat di Guadalcanal. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dari keberhasilan Amerika Serikat menaklukkan Guadalcanal adalah kondisi pasukan pertahanan Jepang yang saat itu belum siap untuk menghadapi invasi musuh. Mengutip dari laman Britannica.com, Jepang baru memulai pembangunan pangkalan udara di Guadalcanal pada 6 Juli 1942. Hanya berselang 1 bulan setelah pembangunan, Amerika Serikat sudah melancarkan serangan ke Guadalcanal. Bahkan lapangan terbang yang sedang dibangun oleh Jepang di Guadalcanal belum selesai dibangun ketika pasukan Amerika Serikat sudah mengepung Guadalcanal. Hal ini hampir serupa dengan serangan Jepang pada Desember 1041 ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pulau Wake. Pada saat itu, pangkalan Amerika Serikat yang juga masih dalam tahap pembangunan secara tiba-tiba dihajar dan berhasil dikuasai oleh Jepang. Rupanya Amerika Serikat berhasil membalas apa yang telah Jepang lakukan kepada Pulau Wake. Jumlah terkadang menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan sekutu yang pada saat pertempuran Guadalcanal mengerahkan kekuatan dalam jumlah besar, bahkan melampaui jumlah pasukan yang ditempatkan oleh Jepang di Guadalcanal. Sekitar 6.000 marinir Amerika Serikat yang dikerahkan untuk mengepung Guadalcanal. Sedangkan dari pihak Jepang hanya terdapat 2.000 pasukan yang ditugaskan untuk melindungi Guadalcanal pada saat itu. Kalah telak dari segi jumlah membuat Jepang tidak berhasil mempertahankan lapangan terbang Guadalcanal sehingga berhasil direbut oleh pasukan Amerika Serikat. Periode pertempuran berlanjut. Jepang terus menambah jumlah pasukannya dalam upaya merebut kembali Guadalcanal. Namun upaya tersebut harus gagal karena di sisi lain Amerika Serikat juga terus meningkatkan kekuatannya di kawasan Guadalcanal.
Jepang mencapai kekuatan maksimal hingga 36.000 pasukan pada Oktober untuk merebut kembali Guadalcanal. Sedangkan Amerika Serikat hingga Januari 1943 telah menempatkan sekitar 44.000 pasukan di Guadalcanal. Kalahnya kekuatan armada Jepang dari sekutu juga berkaitan dengan kekalahan Jepang pada pertempuran Midway yang terjadi 2 bulan sebelum pertempuran Guadalcanal. Jepang telah kehilangan kapal induk Kaga, Hiryu, Soryu, dan Akagi beserta 1 kapal penghancur yang tenggelam dalam pertempuran tersebut. Belum termasuk banyak pesawat-pesawat Jepang yang turut hancur. Kekalahan di Midway sangat merugikan Jepang dari segi kekuatan militer dan mental pasukan. Sosok Amerika Serikat yang awalnya terlihat mudah untuk dihajar dalam penyerbuan Pearl Harbor berubah menjadi raksasa ganas yang berhasil memukul mundur Jepang dari Midway. Bagaimana menurut kalian, coy?